Iya. Selamat datang Ayah, Bunda, Ibu, Bapak yang sudah hadir bergabung di seminar atensi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu, kita mau belajar sama-sama siang ini. Ya. Baik, saya buka seminarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar gratis. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Ayah, Bunda, Ibu, Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di seminar atensi hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kemarin bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin, semoga kita semua selalu ada dalam limpahan berkah, kesehatan, dan keselamatan bagi kita dan keluarga semua. Amin ya robbal alamin. Baik, Ibu dan Bapak, seminar kita kali ini banyak yang sudah DM sebetulnya ke saya, Bu Eva, ini pendekatan VB apa sih? Nah, karena judul seminar kita kali ini mengambil tema pendekatan VB atau verbal behavior untuk melatih keterampilan komunikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kalau mau tanya tentang pendekatan VB, kita harus tanyanya langsung sama ahlinya pastinya ya. Jadi hari ini seminar atensi akan didampingi dengan narasumber yang ini sih sudah pasti ahli di bidang ini ya, kompetensinya sudah nggak bisa diragukan lagi. Kita nanti didampingi oleh, saya panggilnya Mbak ya karena masih muda banget, dengan Mbak Sari Matualesi, MT, MC, psikolog, MSc. Nah, siapa sih Mbak Sari ini? Nah, mungkin banyak juga yang sudah kenal atau mungkin baru kenal hari ini. Nah, jadi Mbak Sari Matualesi ini, beliau adalah seorang praktisi psikolog anak. Juga Mbak Sari ini sebagai founder dan clinical director dari Behavior Intervention Center atau supaya lebih mudah mengingatnya BIC. Nah, apa sih BIC ini? Menarik nih, Behavior Intervention Center. Nah, kita kenalan dulu ya sebentar ya dengan Mbak Sari. Assalamualaikum Mbak Sari. Waalaikumsalam Mbak Eva. Mbak Sari, sebentar saya mute dulu. Oke. Mbak Sari, terima kasih banyak sudah bersedia dan berkenan untuk berbagi ilmu, sharing nih ilmunya, kita memang haus ilmu. Sama-sama Mbak Eva, terima kasih sudah diundang oleh atensi untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, makasih banyak nih Mbak Sari ini sudah jauh-jauh dari Pekanbaru nih, pagi-pagi pula sudah mau membagikan ilmunya dengan kita semua. Ya, nanti Mbak Sari sedikit cerita nih karena banyak juga yang DM ke saya, Mbak Eva, pendekatan VB apa? Kemudian ini ada yang menarik, Behavior Intervention Center. Monggo nanti Mbak Sari semua yang menjelaskan. Tapi sebelumnya mohon izin Mbak Sari, saya mau perkenalkan dulu Mbak Sari. Saya buka CV-nya sebentar ya, izin share screen ya. Iya, Jadi kita kenalan dulu nih. Iya. Nah, ini bagi yang sebentar. Oke, nah ini dia. Ini CV dari Mbak Sari. Mbak Sari Matualesi, MT, MC, psikolog, MSc. Nah, Mbak Sari ini, ini dia, beliau ada di Pekanbaru. Silahkan bagi ayah bunda yang mau screenshot, ini nomor kontak beliau, juga ada emailnya. Nanti ada yang lebih lengkap bironya Mbak Sari ini di Pekanbaru, di IC tadi, nanti ada di slide-nya Mbak Sari. Ya, nah siapa nih Mbak Sari ini? Beliau ternyata lahir di Pekanbaru, sudah menikah dengan 2 putra, ya, dengan 2 putra. Kemudian ini ada moto dan tujuan dari Mbak Sari mendirikan Biro BIC ini pastinya ingin mengembangkan kemampuan anak secara optimal agar mereka tumbuh menjadi manusia dewasa yang adaptif, sehat mental, dan bahagia. Oke. Nah, kemudian Mbak Sari ini
pernah saat ini ya, hingga saat ini pendidikannya PG diploma ya, Mbak Sari ya? Itu waktu saya praktikum, Mbak Eva. Oh, Saya lupa itu. Sebenarnya betul. beres ya. Oke, waktu di UK ya, PG Deep Supervised Practice in Behavior Analysis and Therapy di University of South Wales. Ini tahun 2019 sampai April. Wah, kemarin nih baru selesai nih. Congratulations Mbak Sari. Kemudian Mbak Sari ini juga mengambil Master of Science in Behavior Analysis and Therapy di University of South Wales di UK. Kemudian Pak Sari ini juga sebagai lulusan dari Magister Profesi Psikologi Klinis Anak di UI, Universitas Indonesia, dan Magister Teknik Manajemen Industri di ITB Bandung. Ini keren banget ini ya. Ngambil psikologi juga, ngambil Teknik Manajemen Industri di ITB juga. Kemudian Mbak Sari ini juga sebagai sarjana psikologi di Universitas Padjadjaran Bandung. Makanya kita terkoneksi ya Mbak Sari ini teman satu angkatan, satu alma mater Unpad. Iya betul. Mbak Eva. Ketemu di sini. Nah, ini kemudian Mbak Sari ini tergabung dalam organisasi HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Kemudian tergabung juga dalam Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, IPK, kemudian di Standard Acceleration Society di USA, kemudian beliau juga di United Kingdom Society for Behavior Analysis di UK SBA. Nah, makanya jadi ini tepat sekali kalau Mbak Sari sebagai narasumber kita kali ini ya. Nah, ini ya. Jadi saat ini prakteknya Mbak Sari, monggo silakan kalau yang mau cari-cari Mbak Sari, bagi yang ada di Pekanbaru nih lebih mudah ya, tapi di luar Pekanbaru pun Mbak Sari melakukan secara online juga. Beliau praktek klinis private dan sebagai pemilik dari Biro Psikologi Behavior Intervention Center di Pekanbaru, di Riau. Kemudian pernah praktek juga di Rumah Sakit Melinda Hospital, di Indigrow Child Development Center di Bandung. Oke, ini ya boleh dibaca Ibu Bapak, ini cukup banyak juga ya. Mbak Sari juga, nah monggo silahkan kalau misalnya membutuhkan Mbak Sari sebagai narasumber dan trainer. Beliau juga sering nih sebagai dosen tamu untuk perluasan wawasan mahasiswa program sarjana Fakultas Psikologi UNJ pada mata kuliah intervensi individu. Kemudian sebagai dosen tamu juga bersama tim ABC, Agent of Behavior Change, memberikan pengajaran Applied Behavior Analysis pada mahasiswa program Magister Profesi Psikolog di UI. Ini banyak juga ya sebagai dosen tamu dan sebagai narasumber webinar. Oke, boleh monggo kalau yang membutuhkan materi yang terkait dengan kompetensi Mbak Sari, silahkan. Ya, baik Mbak Sari, itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Nah, untuk materi yang sesungguhnya, monggo silahkan Mbak Sari. Jadi nanti paparan dulu, kemudian sesi tanya jawab setelah paparan. Ya, mangga Mbak Sari. Iya, terima kasih saya ucapkan pada Mbak Eva dan Biro Psikologi Atensi yang sudah memfasilitasi saya untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu semua ya Mbak Eva. Semoga nanti sharingnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya langsung mulai aja Mbak Eva ya. Ya, saya share screen. Iya. Oke. Ya, sudah muncul? Nah, sudah muncul ya? Sudah muncul ya Mbak Eva? Iya, sudah. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada Bapak Ibu semua yang mungkin pesertanya dari berbagai daerah ini ya Mbak Eva ya. Jadi topik kita pagi ini adalah pendekatan VB atau yang dikenal dengan verbal behavior untuk melatih keterampilan komunikasi pada anak berkebutuhan khusus. Jadi intinya kita mau bahas VB itu sebenarnya apa sih gitu, dan bagaimana dia bisa digunakan sebagai acuan atau kerangka pengajaran untuk terutama untuk keterampilan komunikasi pada anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Sekilas ini kayak
topik-topik kita yang lebih kecil lagi yang akan kita bahas pada dalam sharing kita hari ini, yaitu yang pertama nanti saya akan cerita apa itu VB, sejarah singkatnya, lalu komponen apa saja yang termasuk ke dalam VB, lalu bagaimana assessment VB itu dilakukan, dan pada prakteknya itu seperti apa gitu contohnya. Nah, kita mulai aja ya dari yang pertama. Apa itu verbal behavior? Nah, kita tahu bahwa yang namanya komunikasi itu merupakan suatu keterampilan yang penting gitu, yang sangat vital bagi kita sebagai manusia. Jadi apapun kita, dimanapun kita, suku bangsa apapun kita, pasti kita membutuhkan kemampuan komunikasi. Karena itulah satu-satunya cara bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan manusia lain, baik itu dalam bentuk verbal maupun non-verbal gitu. Nah, dalam keterampilan komunikasi itu kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita punya permintaan, bagaimana kita menyampaikan permintaan itu supaya orang lain mengerti apa yang kita inginkan. Terus bagaimana kita menyampaikan pikiran kita, pendapat kita, baik itu mengenai suatu hal ataupun mengenai hal-hal yang selain permintaan, jadi seperti komentar ataupun kita ingin berbagi dan seterusnya. Lalu dengan keterampilan komunikasi itu juga kita dapat memahami keinginan atau pembicaraan dari orang lain, pikiran dari orang lain. Nah, dengan keterampilan komunikasi ini juga anak-anak kita yang memiliki kebutuhan khusus itu biasanya memiliki yang kita sering sebut mungkin kalau bahasa awam problem behavior, tapi biasanya problem itu adalah salah satu bentuk frustasi mereka karena tidak bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan gitu. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, sehingga mereka berusaha mencari cara gimana caranya orang bisa melihat kepada mereka sehingga bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, seringkali cara itu kurang tepat sehingga muncullah yang oleh kita society dikatakan itu sebagai problem behavior. Nah, komunikasi itu sendiri, keterampilan berkomunikasi itu salah satu hal efek yang baik yang diperoleh jika seorang anak memiliki keterampilan komunikasi, tentunya problem behavior-nya akan berkurang. Dengan kata lain, dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan secara tepat sehingga orang lain mengerti dan paham apa yang dia mau. Gitu. Nah, keterampilan komunikasi ini sebagai salah satu bentuk keterampilan, tentunya kalau kita ingin mengajarkan suatu keterampilan, kita pastinya perlu referensi gitu ya, referensi. Kalau misalnya kayak kita mau mempelajari bagaimana cara mengetik dengan Windows 10 gitu. Tentunya kita harus punya referensi, panduan bagaimana caranya kita buka Word, bagaimana kita caranya memulai mengetik. Tentunya ada step-step dan langkah-langkahnya yang biasanya kita temukan di tutorialnya. Nah, sama seperti kita mengajarkan keterampilan komunikasi. Kita perlu referensi nih, apa yang mesti kita lakukan? Karena dalam satu pengajaran pastinya ada yang namanya langkah-langkah gitu, supaya pengajaran yang kita berikan itu terstruktur. Ada materi, ada tekniknya. Nah, oleh karena itu kita perlu referensi. Nah, referensi ini referensi yang seperti apa gitu? Tentunya kita berharap kita dapat memiliki suatu referensi yang evidence based, yang diyakini kesahihannya sehingga kita nggak salah langkah gitu. Sama kayak kita nyari tutorial kan, kalau sekarang misalnya kita ada problem misalnya di komputer gitu, saya juga sering gitu misalnya stuck di ini kok nggak jalan-jalan ya, kita cari YouTube, tapi tentunya kita cari yang sohih gitu, yang bener, yang dia ngajarnya bener. Tentunya kita biasanya cari ini yang ngajarnya siapa nih, step-stepnya udah bener apa belum gitu. Nah, sama kalau kita misalnya ingin mengajarkan suatu pembelajaran kurikulum terkait dengan keterampilan komunikasi ini, tentunya kita perlu referensi yang evidence based, artinya
yang sudah diakui bahwa hasil dari kurikulum tersebut banyak memberikan progres yang baik terhadap learner atau murid yang kita ajar. Nah, lalu selain selain referensi dari referensi yang tadi kita perlukan, apalagi yang kita perlukan? Kita perlu memahami konsep yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan tersebut. Kenapa ini penting? Karena ketika kita konsepnya masih belum kuat, nah bisa jadi saat implementasi kita akan menemui kesulitan gitu. Nah, selain itu juga kenapa kita perlu referensi ketika kita melakukan pengajaran terhadap keterampilan komunikasi ini, kita memerlukan assessment yang terstruktur dan juga evaluasi terhadap program yang akan kita buat atau yang sudah kita laksanakan nanti. Selanjutnya, nah mungkin tadi Bapak Ibu bertanya-tanya sebenarnya verbal behavior itu apa sih gitu ya. Memang terkait dalam psikologi, mungkin Bapak Ibu yang punya latar belakang atau pernah baca-baca tentang psikologi, kata verbal behavior ini memang nggak asing, cuman kadang-kadang bisa berarti ganda gitu. Jadi kalau di psikologi ada juga yang namanya verbal, perilaku verbal, artinya perilaku gimana caranya si orang itu berbicara gitu. Nah, cuma kalau di dalam verbal behavior yang akan kita jadikan acuan kerangka untuk pengajaran anak-anak kita dalam kemampuan komunikasi atau berbahasa tadi, verbal behavior istilah yang kita pakai mengacu pada tulisan dari B.F. Skinner. Jadi B.F. Skinner ini adalah seorang tokoh profesor psikologi yang berada di pendekatan perilaku atau behavior yang banyak mengembangkan konsep-konsep perilaku, dan beliau ini pada tahun 1957 mencetuskan suatu konsep mengenai apa sih sebenarnya yang aspek-aspek apa yang bisa yang maksudnya yang ada di dalam kemampuan komunikasi manusia. Nah, itu awalnya dia berpikirnya simpelnya seperti itu. Apa aja sih yang harus dimiliki kita sebagai manusia kalau kita mau bisa bicara, mau bisa komunikasi gitu. Nah, lalu dia mulailah menurunkan si konsep verbal behavior tadi. Awalnya konsep verbal behavior ini kurang diminati gitu waktu tahun 1957 itu. Jadi kurang ada yang tertarik gitu. Pada saat itu memang intervensi yang sering berkembang adalah intervensi yang melatar belakang psychodynamic. 50.000 Mas. Termasuk juga untuk intervensi anak-anak kita yang pada saat anak-anak yang mungkin di Amerika yang saat itu memiliki kebutuhan khusus yang terkait diagnosa yang saat itu baru mulai dikenal adanya diagnosa autisme. Nah, pada saat itu anak-anak yang memiliki diagnosa autisme ini dilakukanlah intervensinya lewat pendekatan psychodynamic. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang Lovaas ya. Lovaas juga merupakan salah satu pionir di dalam intervensi autisme. Jadi beliau juga pada akhirnya tertarik dengan beberapa konsep dari verbal behavior, namun mereka mengembangkan lagi beberapa konsep yang sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, jadi kurang lebih sama. Cuman awalnya Lovaas itu penelitiannya memang dia meneliti anak-anak autis yang diintervensi dengan pendekatan psikodinamik, tapi ternyata tidak berkembang. Lalu mulailah dia mencari pendekatan apa ya yang kira-kira bisa membuat anak-anak ini berkembang. Akhirnya muncullah dia dengan pendekatan EIB, Early Intervention Behavior, EIB ini saya lupa ya, EIB, B-nya Behavior Intervention. Nah, jadi yang namanya pendekatan behavior ini untuk intervensi kemampuan berbahasa itu memang pada awalnya diakui merupakan pendekatan yang paling pas gitu untuk mengajarkan kemampuan berkomunikasi dan meningkatnya perilaku mereka di dalam berbicara. Nah, ketika tahun 70-an, jadi ada muridnya
B.F. Skinner ini yang bernama Jack Michael dan Mark Sandberg, dia mulai tertarik dengan konsep verbal behavior ini karena mereka mikir bagaimana ya mengajarkan anak-anak yang dengan kemampuan bahasa yang terbatas, ada intinya mereka memiliki language disorder, baik itu yang speech delay ataupun yang nggak bisa ngomong sama sekali dengan berbagai macam developmental disabilities, harus mulai dari mana dulu gitu. Nah, konsep verbal behavior ini menawarkanlah bahwa di dalam berbahasa itu ada komponen-komponen yang bisa diajarkan seperti halnya kita mengajarkan perilaku. Nah, itu yang membuat mereka tertarik. Dari situ mereka mulai mengaplikasikan konsep VB dan mereka melihat ada progres dari kemampuan anak-anak tadi untuk berkomunikasi. Nah, dari penelitian awal yang tahun 1970-an itu, mulailah akhirnya verbal behavior terus dikembangkan sebagai salah satu pendekatan dalam mengintervensi kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau hal yang menarik dari Skinnernya sendiri pada tahun 78 dia bilang sebenarnya verbal behavior ini tuh agak unik gitu dan tidak bisa langsung dipahami bagi orang-orang misalnya yang bergerak di bidang bahasa ataupun psikolinguistik karena memang kebanyakan technical term dalam verbal behavior ini menggunakan technical term yang ada pada behavior analysis atau yang bahasanya dalam behavior kita bilang operant analysis. Jadi kalau dalam behavior ada yang namanya perilaku operan. Nah, terus VB ini sendiri merupakan elemen inti dari banyak intervensi yang berkaitan dengan verbal behavior yang sekarang berkembang. Jadi yang nantinya masing-masing dari kurikulum itu mengembangkan analisisnya sendiri-sendiri. Tapi yang penting adalah pemahaman kita bahwa verbal behavior itu adalah suatu konsep yang membuat kita lebih mudah untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anak yang mengalami perkembangan bahasa yang terlambat seperti itu. Nah, pada tahun 98, jadi kita lihat ya lama gitu perkembangannya dari mulai dikeluarkan Skinner tahun 57, lalu tahun 70-an dimulailah penelitian terkait dengan intervensi dengan menggunakan pendekatan verbal behavior ini untuk anak-anak yang memang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Baru tahun 98 James W. Partington dengan Mark Sandberg mereka berkolaborasi mempublikasikan sebuah buku, bukan sebuah ya, ada 2 buah buku untuk mengajarkan bahasa dengan pendekatan VB. Jadi judul bukunya pada saat itu Teaching Language to Children with Autism and or Other Developmental Disabilities. Dan terus yang kedua yang sampai saat ini masih dipakai tapi dengan versi revisinya adalah Assessment of Basic Language and Learning Skill. Jadi memang beliau-beliau inilah yang meletakkan dasar bagi assessment untuk verbal behavior gitu. Kita lanjut ya. Nah, kenapa kita perlu, sebelum saya sampai kepada assessment-nya, kita perlu pahami dulu bahwa dalam verbal behavior konsepnya itu ada yang namanya speaker, ada yang namanya listener. Jadi intinya yang lebih gampang adalah ada yang berbicara, jadi yang menyampaikan sama yang mendengar gitu. Jadi kalau kata Skinner, simpelnya, kemampuan berbahasa itu adalah perilaku. Jadi sama seperti saya masak gitu ya, saya masak Indomie, apa dulu sih? Pertama saya ambil Indominya, buka bungkusnya, lalu rebus air, lalu tunggu mendidih, nanti seterusnya seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang bisa diajarkan asal kita tahu komponen-komponen dari masing-masing pengajaran itu dan kita mengacu pada komponen itu. Jadi nanti komponen itu akan saling berintegrasi sehingga membuat suatu pemahaman berbahasa pada si anak yang kita ajarkan. Nah itu intinya seperti itu. Konsep pengajarannya kalau menurut karena ini berdasarkan behavior,
pastinya memakai prinsip ABC, antecedent, behavior, dan consequences. Jadi ya, intinya kalau di dalam ilmu perilaku atau ABA, yang namanya semua perilaku ini dibentuk oleh kontingensi, dibentuk oleh suatu kesatuan yang kecil-kecil. Jadi harus ada apa dulu nih sebelum si anaknya berperilaku, dan ada konsekuensi yang membuat dia mempertahankan perilaku itu. Gitu. Jadi dalam prinsip pembelajarannya nanti semua komponen-komponen yang ada dalam verbal behavior ini diajarkan dengan menggunakan prinsip ABC tadi. Nah, kalau tadi kita udah udah tahu tentang speaker ya. Jadi ada speaker, ada konsep speaker, ada konsep listener. Nah, simpelnya di dalam konsep perilaku si speaker tadi, komponen-komponen verbal behavior apa nih yang bisa kita ajarkan pada anak? Nah, ini yang menjadi komponen dasar dari kalau yang istilah term behavior analisisnya verbal operant namanya si komponen-komponen ini. Nah, ada yang namanya man itu adalah kemampuan untuk meminta, perilaku meminta. Ada yang namanya tag, ada yang namanya duplik. Duplik itu gimana dia menduplikasi. Mohon maaf, ini tetangga saya ada yang lagi membetulkan genteng. Jadi ada yang namanya duplik yang terkait dengan kemampuan menduplikasi seperti menirukan suara, menirukan gerakan motorik, atau menyalin tulisan, teks gitu ya. Atau intraverbal, itu tanya jawab. Atau kodik ingat aja coding gitu, mengcoding sesuatu kayak kita dari pikiran kita tuangkan dalam bentuk tulisan, atau kita ada orang yang dikte kita tulis gitu, itu coding namanya, kodik. Nah, semua komponen ini merupakan komponen-komponen yang dapat diajarkan gitu. Tapi masing-masingnya tentunya punya kayak semacam jenjang gitu ya, level demand itu sendiri. Nanti kita lihat kalau kita masuk ke dalam assessment ataupun kurikulum, di perilaku meminta itu ada perilaku yang paling sederhana, lalu nanti kalau sudah bisa yang sederhana, naik lagi yang lebih kompleks, naik lagi sampai akhirnya yang paling kompleks gitu. Nah, terkait dengan yang pasangannya, kalau tadi ada speaker tentunya ada listener ya, ada listener. Nah, listener ini adalah kemampuan individu itu untuk bisa memahami. Jadi simpelnya adalah listener ini kemampuan pemahaman. Seperti kalau dalam bahasa psikologinya kemampuan reseptif ya, memahami apa yang ada di sekeliling. Kalau misalnya disuruh Dek ambil garpu gitu, dia tahu pergi ambil itu adalah pergi ngambil, lalu ambil garpunya dan kasih gitu. Dia juga bisa membedakan di dalam kemampuan reseptif atau kemampuan listener ini ada juga kemampuan membedakan. Dia tahu membedakan mana yang garpu, mana yang sendok, mana yang gelas. Nah, perilaku listener ini biasanya dituangkan dalam konsep pembelajaran yang namanya listener discrimination. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini ada yang namanya contoh ya. Contoh bagaimana konsep ABC itu diterapkan di dalam komponen-komponen VB. Saya kasih contohnya yang simpel aja. Untuk man. Jadi untuk kemampuan atau perilaku man meminta itu harus ada yang namanya antecedennya didahului oleh MO kalau dalam bahasa behaviornya motivating operation, atau keinginan dulu, dia pengen nggak gitu. Karena kalau misalnya nggak pengen pasti nggak minta gitu kan. Nah, ketika kita mengajarkan kemampuan meminta pada anak-anak kita dengan pendekatan VB, biasanya kita munculkan dulu keinginannya. Misalnya nih, dia seneng dengan, nah taruhlah ini misalnya Bapak Ibu ini mobil-mobilan. Nah, kita harus bisa memunculkan gimana caranya si mobil ini bisa menarik perhatian dia sehingga dia pengen minta ini gitu. Nah, disitulah peran kita ketika kita mempraktekkan pengajaran VB ini, salah satunya kalau di pendekatan VB ada yang namanya pairing, atau bagaimana caranya kita membuat si reinforcer tadi nampak menarik gitu ya. Pairing itu artinya bagaimana kita bisa
membuat si anak yang kita ajar tadi tertarik dengan kita. Sehingga kalau misalnya kita lihatkan ini mobil-mobilan, kita buat mobil-mobilan ini semenarik mungkin, dia mau minta dari kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus kita munculkan dulu antecedennya. Kalau dalam konteks belajar, barulah nanti kita bisa memunculkan pembelajaran si anak tadi minta, lalu kita berikanlah konsekuensi. Konsekuensi itu artinya sesuatu yang membuat dia bisa mempertahankan perilaku tadi. Kalau biasanya sih suatu hal yang menyenangkan yang membuat dia besok mau ngulang lagi si perilaku yang baru dia buat tadi. Misalnya dia minta mobil, hore, terus kita kasih hore, kita kasih sesuatu yang dia suka, berarti dia pikir, oke, besok kalau saya bilang mobil, berarti saya akan dapat sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi itu dia dalam proses pembelajaran. Tentunya kontingensi semacam ini akan terus akan kita arahkan menjadi senatural mungkin gitu. Yang namanya hore, yang namanya reinforcer tadi sedikit demi sedikit akan berkurang dan menjadi reinforcer yang alami. Seperti misalnya cuman bilang, oke, adik hebat, atau ya begitu caranya. Itu juga udah reinforce gitu. Nah, selanjutnya contoh berikutnya adalah tag ya. Tag itu kalau bahasa simpelnya adalah menamai atau melabel. Nah, ini biasanya antecedennya adalah sesuatu yang nonverbal. Jadi seperti benda aja. Ada benda, terus nanti dia menamainya. Nah, kemampuan untuk menamai ini juga biasanya nggak muncul dengan tiba-tiba kalau pada anak-anak yang mengalami kesulitan. Harus dulu didahului dengan pengajaran komponen yang lain. Misalnya ada komponen imitasi verbal, imitasi motorik, dan seterusnya. Nah, disitulah peran dari seorang pengajar atau yang akan mengimplementasikan pendekatan VIBI di dalam kurikulum ini, dia harus bisa membaca bagaimana profil learnernya, profil studentnya, profil si anak yang mau diintervensi. Jadi nggak ada satu profil, satu resep yang sama untuk semua anak. Kamu harus belajarnya dari ini dulu, dari ini, nggak mesti gitu, karena tiap anak pastinya kemampuannya beda-beda. Ada anak yang sudah keluar tagnya seperti tadi kan, udah bisa menamai, ada yang masih belum, ada yang masih nggak ada sama sekali gitu. Nah itu perlu kombinasi elemen yang berbeda, yang mana dulu yang diajarin itu nggak sama untuk masing-masing anak. Nah, kita masuk ke dalam assessment ya. Jadi supaya kita bisa membuat suatu kurikulum yang baik, yang benar-benar tepat sasaran untuk si learner kita atau untuk anak yang mau kita intervensi, yang pertama kita lakukan adalah assessment. Kenapa perlu? Karena kita perlu mengidentifikasi defisitnya dia atau kemampuan dia udah sampai mana. Simpelnya seperti itu. Kemampuan dia udah sampai mana? Udah ada belum dia punya kemampuan dari tiap-tiap komponen tadi? Terus kalaupun misalnya udah ada, pada level yang mana beradanya? Sehingga tadi kurikulum yang kita buat disesuaikan dengan kondisi si anak tersebut. Nah, assessment dengan pendekatan verbal behavior ini ada dua. Nah, ada dua ya, yang populer maksudnya. Kalau sekarang rata-rata untuk kurikulum early intervention, jadi intervensi dini di bawah 5 tahun itu banyak sekali kurikulum-kurikulum terkait dengan pembelajaran bahasa atau komunikasi ini. Dan dua kurikulum ini diantaranya yang bisa diperoleh tanpa harus misalnya kita punya license. Tapi balik lagi tadi ke atas, yang saya cerita, kita benar-benar harus paham ini apa dan masing-masing dari milestone itu mengarahnya kemana. Karena tadi implikasinya ke kemampuan kita untuk mengkombinasikan aspek-aspek dari komponen tadi untuk tiap anak itu akan beda-beda. Nah, assessment yang pertama yang tadi dibuat oleh, kalau kita ingat ya di atas itu tahun 98 ada yang James W. Partington sama Mark Sandberg. Jadi beliau berdua ini bersahabat
sehingga mereka akhirnya tadinya mereka sama-sama bikin assessment, jadi ABLE atau ABBLS yang versi pertama. Terus dalam perjalanannya Mark Sandberg akhirnya mereka terpaksa berpisah gitu. Tapi sebenarnya ada positifnya juga buat kita. Jadi kita punya 2 assessment yang saling melengkapi gitu ya. Nah, yang dibuat oleh yang pertama dibuat tapi sudah direvisi yaitu ABLLS revised, itu yang dibuat oleh James W. Partington. Jadi ini berupa assessment basic language and learning skill. Jadi di sini, nah kalau kita lihat ya contoh bukunya itu seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat tuh cukup tebal, jadi dia cukup detail. Mulai dari kemampuan bahasa, nanti ada juga sedikit kemampuan pre-akademik ya, tapi masih pra untuk anak usia, nanti ada di bawah saya jelasin 2-6 tahun, lalu kemampuan bantu diri juga sedikit, namun dia tidak membahas mengenai assessment problem behavior gitu. Nah kalau pada VB-MAP yang dibuat oleh Mark Sandberg, sama, mereka juga menggunakan pendekatan VB, sumbernya juga awalnya sama, cuman ada sedikit berbeda, saling melengkapi. Kalau yang VB-MAP itu kepanjangan dari Verbal Behavior Milestone Assessment and Placement Program. Jadi nanti dia punya 5 komponen yang masing-masingnya itu berusaha untuk mengakses kondisi si anak itu juga sama, sedetail mungkin. Nah, ini kita cerita dengan VB-MAP. VB-MAP ini assessment yang dibangun dengan kemampuan bahasa anak tipikal usia 0 sampai 4 tahun. Jadi kalau seandainya kita menerapkan kurikulum ini, output akhir yang akan kita peroleh adalah kemampuan berbahasa anak usia 4 tahun, anak tipikal usia 4 tahun. Walaupun misalnya anak tersebut kalau yang kita intervensi itu lebih usianya dari 4 tahun, tapi karena dia memang ada disorder atau disabilities, tentunya pencapaian umur 4 tahun ini sudah merupakan kemampuan basic komunikasi yang cukup memadai bagi si individu tersebut untuk menyampaikan keinginannya dan pikirannya. Tapi tentunya belum cukup kalau si anak tersebut misalnya masih memiliki kemampuan yang bisa kita kembangkan misalnya ke arah akademik. Nah, VB-MAP belum sampai ke sana. Jadi ini baru basic sekali untuk kemampuan komunikasi. Dia terdiri dari 170 milestone kemampuan bahasa, terus ada 15 aspek di dalamnya, ada MEN, TEC, listener, VPMT, dan seterusnya. Nah, VB-MAP ini punya 5 komponen. Jadi ada yang namanya milestone assessment yang terdiri 15 aspek tadi, lalu ada barrier assessment, ada transition assessment, ada task analysis and supporting skill, dan ada placement dan IEP goals. Jadi di barrier assessment itu di-assess apa aja sih yang menjadi kendala anak ini dalam belajar. Nah, supaya yang membuat program bisa mengidentifikasi dan kemudian membuat rekomendasi atau program yang bisa mengatasi si barrier tadi. Lalu ada transition untuk melihat apakah anak ini sudah ada progres atau belum, seperti itu. Lalu ada task analysis and supporting skill untuk bisa melihat ketika misalnya di satu milestone, kenapa nih dia belum ada progres. Biasanya kita ngelihat ke task analysis. Task analysis tuh satu milestone dipecah lagi, jadi kemampuan yang kecil-kecil. Nah, biasanya setelah kita lihat task analisis baru kita tahu, oh ternyata ada satu tahap yang terlampaui. Nah, itu tadi yang terkait dengan saya cerita di atas, bahwa dalam penerapan VB-MAP ini juga harus kita memiliki suatu pemahaman yang komprehensif, sehingga ketika misalnya nanti kita ada masalah atau ada suatu hal, kita bisa melihat atau menganalisa sesuai dengan yang diinginkan, sesuai yang dipandu oleh VB-MAP gitu. Jadi dia sudah sediakan kita tools, seandainya kita mentok di sini, ada nih cara kita untuk menggalinya seperti apa. Lalu ada nanti bagaimana cara kita membuat penempatan dan membuat IEP, sasaran-sasaran belajar untuk si anak itu di dalam VB-MAP. Nah, kalau di ABLES yang edisi revised itu dibangun untuk kemampuan bahasa anak usia sampai 6 tahun. Jadi dia
membuat program, membuat kurikulum yang nantinya bisa dipakai sampai preschool gitu. Agak naik sedikit ya. Dia lebih detail, lebih banyak, memang itu sampai 544 milestone, aspeknya juga lebih banyak. Nah, cuman dia tidak ada yang seperti tadi, tidak ada assessment untuk problem behavior, juga tidak ada assessment untuk yang transition dan seterusnya. Itu hanya nantinya akan ditentukan oleh bagaimana si behavior analisnya mengakses dan menganalisa kemampuan si anak, kapan dia harus transition, kapan misalnya dia harus naik programnya. Nah, itu semuanya nanti akan diarahkan oleh behavior analisnya atau psikolog yang menguasai assessment dan pembuatan program dengan cara ini. Nah, ini saya contoh lihatkan sekilas ya cara scoringnya. Kalau di VB-Map mungkin sebagian Bapak Ibu sudah pernah lihat ya kayak gini, ada level 1, level 2, level 3. Terus ada masing-masing aspeknya. Nah, kalau ini di Ables itu seperti ini, lebih kecil-kecil, lebih detail. Jadi kalau ada satu aspek, contohnya kayak visual performance itu dibagi berapa, terus masing-masing itu nanti ada kriteria. Jadi ada 4 kriteria. Kalau kriteria pertama itu anaknya baru sampai mana, kriteria kedua sampai mana, kriteria ketiga, keempat sampai mana. Nah, warna-warna itu menunjukkan assessment keberapa gitu. Kalau di sini mungkin warna merah dia assessment pertama, assessment keduanya warna kuning, assessment ketiganya warna hijau, assessment keempatnya warna biru. Jadi ada progres. Kita bisa lihat semakin penuh dia berarti semakin banyak pengetahuan yang dikuasai oleh si anak tersebut. Nah, ini saya ambil simpelnya saja. Jadi untuk apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita mau menggunakan pendekatan VB untuk intervensi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Yang pertama tentunya pemahaman konsepnya dulu ya. Ini untuk siapa aja? Nah, saya bikin garis bawah di sini pemahaman konsep VB, terutama nanti sebagian dari ABA sendiri itu yang harus punya pemahaman adalah terapisnya dan juga supervisornya. Itu udah paling penting supervisor. Lalu pemahaman assessment dan kurikulum yang mau digunakan. Si terapis dan supervisor juga harus paham. Lalu pemahaman cara menyusun kurikulum atau program pembelajaran berdasarkan assessment atau kurikulum VB yang digunakan. Nah, itu dua-duanya harus punya, terutama supervisor ya, supaya bisa nantinya mengarahkan terapisnya. Jadi supervisor itu kalau dalam proses pembelajaran atau intervensi dalam ABA adalah orang kayak kalau misalnya di rumah sakit itu dokternya lah ya yang mengkombinasikan, yang memformulasikan suatu intervensi itu supervisornya. Jadi dia yang nantinya akan mengatakan oke, anak ini udah bisa maju, anak ini mesti kita tambah lagi programnya. Nah, yang melakukan penilaian itu biasanya supervisornya. Kenapa terapis biasanya sebagian ada yang udah sampai tahap itu, tapi karena terkadang pemahamannya belum komprehensif, kalau misalnya mentok, jadi solusinya mungkin belum komprehensif seorang supervisor gitu. Lalu pemahaman atau cara pengambilan data dan implikasinya, itu dua-duanya harus paham, baik terapis maupun supervisor. Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi program dan harus bisa yang namanya ada clinical judgment. Nah, ini juga untuk taraf terapis, clinical judgment ini biasanya diperoleh kalau seandainya dia memang sudah sering mengintegrasikan antara teori dengan prakteknya gitu. Nggak mudah juga. Jadi contohnya gini, tiba-tiba anaknya sudah 5 kali, ini kenapa ya datanya stuck gitu, dia nggak maju-maju. Nah, kita harus benar-benar observasi, lihat apa yang terjadi, barrier-nya apa, terus kemampuan dia sampai mana, terus program yang kita buat apakah promnya sudah benar, ataukah step-nya ada yang kita masih belum tepat. Nah, penilaian komprehensif seperti yang harus dimiliki seorang supervisor dan terapis jika mereka
mau terus jika mereka mengimplementasikan program dalam VB. Lalu yang terakhir, yang ini biasanya tugas supervisor, bagaimana cara membuat laporan hasil pembelajaran. Jadi hasil intervensi biasanya dalam satu term itu tergantung pada masing-masing ya. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, itu harus dibuatkan laporannya. Biasanya yang membuat adalah seorang supervisor karena dia yang mengetahui dari awal bagaimana si program itu dilakukan, bagaimana asesmennya, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari penerapannya. Jadi ini adalah saya memodelkan dengan anak saya ya. Kita coba lihat. Ini kasusnya adalah implementasi verbal behavior dalam program pembelajaran aspek imitasi vokal. Ini teknik yang digunakan lebih khusus lagi. Nah, namanya yaitu teknik RMIA atau Rapid Motor Imitation Antecedent. Artinya itu adalah suatu teknik yang menggunakan behavior momentum untuk bisa memancing anak tadi menirukan kata yang mau kita ajarkan. Gitu. Kita lihat ya. Ya, nanti kalau udah belajar, Oleg boleh main sama Paw Patrol. Nah, taruh dulu ininya. Siap. Nah, duduk rapi-rapi. Oke. Capek duduknya, Wei, gitu dulu aja biasa-biasa. Oke. Dan ini. Siap-siap ya. Wih. Tirukan, 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 tirukan. Tirukan, center. Center. Yeay, Holin hebat. Tos dulu. Oke, lagi ya. Tirukan, 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 tirukan. Tirukan, tirukan, hand dryer. Oke, good job, Olit. Olit boleh main sama Paw Patrol. Oke, lagi ya. Lagi ya. Nah, begitulah ya kira-kira contoh salah satu penerapan teknik dalam pendekatan VB untuk mengajarkan vokal imitasi. Jadi saya tertarik kepada salah satu quotes dari B.F. Skinner ya. Jadi dia bilang, that's all teaching is arranging contingency which bring changes in behavior. Jadi sebenarnya ketika kita mengajar itu yang terpenting itu adalah gimana kita menyusun kontingensi itu yang bisa membuat ada perubahan pada perilaku gitu. Nah, menyusun kontingensi inilah yang jadi tugas kita sebagai guru atau terapis. Gimana caranya nih anak ini dengan happy bisa belajar sehingga perilakunya atau skillnya bisa bertambah gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa kontak saya di email ini atau di Facebook kita di Facebook kami Biro Psikologi BIC atau Behavior Intervention Center dan emailnya juga. Nah, sedikit Mbak Sari sebentar. Oh, di hold sedikit ya. Peserta biasanya mau screenshot, silakan Ibu Bapak bagi yang mau kontak dengan bironya Mbak Sari, silakan untuk foto atau screenshot slide berikut. Ya, silahkan Mbak Sari. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya stop share dulu ya gitu Mbak Eva ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab gitu Mbak Eva. Mbak Sari sebelumnya cerita dulu dong BIC ini apa sih, behavior? Oh iya, iya terima kasih Mbak Eva. Nah, jadi saya
dengan teman-teman, kebetulan dengan beberapa rekan psikolog yang sama-sama tertarik dengan pendekatan perilaku ini, kita di Pekanbaru, kebetulan sekarang saya berkedudukan di Pekanbaru, jadi kita mendirikan suatu biro psikologi dan kita beri nama Behavior Intervention Center gitu. Nah, di sini ya memang kita menerapkan khususnya pendekatan ABA. Yang saat ini kita menerapkan pendekatan ABA-VIBI dengan assessment yang tadi saya ceritakan di atas untuk intervensi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, terutama yang mengalami kesulitan dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Nah, selain itu, jadi kita di BIC punya range usia yang jadi klien kita adalah usia 2 sampai 11 tahun. Jadi untuk usia 2 sampai 6 tahun kita memberikan layanan early intervention yang tadi terkait dengan kemampuan bahasa dan kemampuan sosialisasi dan pre-akademik awal gitu. Lalu untuk yang usia 7 sampai 11 tahun kita melakukan juga intervensi akademik. Jadi kita bilangnya di layanan academic intervention service terkait dengan kemampuan kesulitan Ananda kita yang mungkin mengalami hambatan dalam pembelajaran akademik gitu. Nah, kita sendiri masih, karena saya masih baru pulang dan memang kita baru mendirikan ini, jadi website kita juga masih dalam rekonstruksi gitu dan dalam pembuatan. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa launching sehingga kita juga bisa memberikan layanan intervensi online atau jarak jauh. Jadi kalau di kita untuk layanan online ini sendiri sebenarnya target kita adalah melatih orang tua ataupun caregiver yang dari klien kita, dari anak tersebut untuk bisa menerapkan intervensi yang kita berikan. Jadi kalau dalam intervensi online dari center kami, kita memberikan arahan mengenai kurikulum, assessment dan seterusnya, baik dalam bentuk instruktur, training maupun modeling dari video, untuk kemudian orang tua atau caregiver tadi menerapkannya pada anaknya di rumah. Terkait dengan kondisi pandemik ini juga gitu, jadi kami memberikan layanan seperti itu. Untuk yang di center pun kami ada, tetapi karena masih dalam suasana pandemi, jadi terkadang layanannya masih terbatas seperti itu. Nah, mungkin begitu Mbak Eva. Oh iya, oke baik. Jadi pandemi ini juga tidak menghalangi orang tua untuk melakukan pengembangan dirinya terkait penanganan anak putra-putri mereka yang berkebutuhan khusus ya, Mbak Sari ya. Iya Mbak Eva, Oke, betul alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Mbak Sari. Sama-sama Mbak Eva. Ya, lengkap sekali tadi penjelasannya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh saya izin dulu Mbak Sari sebentar untuk sesi foto ya? Oh iya, silakan Mbak Eva. Baik, Ayah Bunda, Ibu Bapak silahkan, mohon izin kurang lebih 2 menit untuk open video. Saya mau izin untuk foto. Baik, silahkan buka video dulu. Ini saya lihat tadi ada yang dari Sumatera Selatan, ada yang dari, nanti saya absen deh, dari mana aja ini. Oke, mohon izin saya untuk foto halaman 1. 1, 2, 3. Iya, mohon izin untuk di halaman berikutnya. Sebentar, saya save dulu. Iya. Kemudian di halaman 2. 1, 2, 3. Iya. Izin, saya save dulu. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Dan halaman
Yang terakhir. Iya, yang terakhir. 1, 2, 3. Iya, izin saya save dulu sebentar. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, silahkan bagi yang mau bertanya langsung, ketemu dengan ahlinya, mumpung ada di seminar atensi kali ini, daripada jauh-jauh ke Pekanbaru. Tapi jangan khawatir sih, tadi kan sudah ada kontak dan lain-lain. Monggo silahkan, saya yang paling jauh dulu deh, biasanya nih yang paling jauh suka DM ke saya, Bu, saya udah jauh-jauh dari Papua waktu itu, nggak sempat bertanya. Boleh, monggo silahkan. Bagi yang mau bertanya, open mic langsung sebelum saya membacakan yang sudah ada di kolom chat. Ada yang mau bertanya langsung, Ibu, Bapak? Silahkan, langsung open mic. Kalau tidak ada. Bisa, Ibu. Boleh, silahkan, Bu Maria. Bu Maria dari mana, Bu Maria? Saya dari Semarang. Dari Semarang, monggo silahkan, Bu. Mau tanya ya Bu Sari, Ya, Bu Maria. ini bagaimana kita memulai intervensi bagi anak autis ini ya, anak autis yang usianya tuh kira-kira hampir 7 tahun. Nah, saat ini dia itu sudah bisa beberapa kata, misalnya kata-kata namanya itu dia bisa. Terus kalau diberitahu itu dia bisa mengatakan iya. Terus kadang juga dia bisa, kadang tetapi nggak selalu. Apa ini Bu? Apa Bu? Gitu ya. Tapi nggak sepanjang saya tadi. Jadi kami mengetahui bahwa itu apa gitu ya. Karena saya juga pernah tahu bahwa ketika kita menggunakan ABA-VB itu kita memulai mengajarkan behavior verbal behavior pada anak itu dengan dari apa yang dia bisa gitu, dari apa yang dia bisa pada saat itu, pada saat assessment. Gimana Ibu kita bisa memulainya? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, oke, baik. Jadi ketika kita misalnya bertemu dengan anak dengan kondisi yang tadi Bu Maria sebutkan, hal yang pertama kita lakukan adalah assessment. Assessment fungsinya apa? Seperti tadi kita identifikasi kemampuan dia udah sampai mana gitu. Jadi kalau kita misalnya mau menggunakan assessment tools-nya tadi VB Map, kita lihatlah, kita assess. Yang paling penting Ibu harus ada supervisor yang paham. Jadi jangan sampai nanti salah paham dengan milestone-nya. Karena salah paham nanti bisa salah bikin programnya gitu. Nah, kita lihat, kita assess kemampuan anak tadi sehingga kita tahu sekarang posisi dia di mana, kemampuan yang ada. Nah, pastinya kalau tadi yang dengan Ibu ceritakan mungkin pasti belum lengkap semua kemampuannya. Nah, ketika kita udah dapat sekarang kemampuan yang bisa apa, kita mulai program dari yang belum dia bisa. Jadi kalau sekarang misalnya dia ya Bu ya, dia baru bisa minta dengan 1 kata. Berarti kita lihat pengacu kepada assessment, kan ada kalau di assessment, di kurikulum di assessment VB Map kan ada tahap berikutnya. Mending pertama 1 atau 2 kata. Tahap yang kedua, milestone kedua, mending dengan apa. Nah, ketika yang dia belum bisa, itu yang jadi program pembelajaran kita. Jadi yang ada nanti namanya kita mulai ngambil baseline, menentukan target pengajaran. Nah, disitulah kita mulai. Nah, di situ nanti biasanya Ibu lebih detailnya dibimbing oleh supervisor Ibu gitu. Gimana nih cara saya menetapkan target? Terus program itu kayak gimana sih gitu? Karena program itu bukan kita bisa ambil copy paste gitu, enggak. Jadi misalnya program 2M, tapi misalnya untuk anak A gitu, untuk anak A yang tadi baru bisa minta tapi ujung-ujungnya aja kata-katanya gitu. Misalnya minum baru num, terus kalau mau coklat baru lak gitu. Nah, terus bagaimana nih cara kita mengembangkan kemampuannya? Nah, bagi supervisornya biasanya diarahkan untuk pertama mungkin
men-nya tadi dibuatkan programnya, lalu imitasi apa aja yang bisa memperbaiki kemampuan motoriknya, kemampuan imitasi vokalnya, bukan imitasi motorik ya Bu, imitasi vokalnya supaya dia bisa full bicaranya. Nah, nanti untuk seterusnya akan dibuatkan semacam kombinasi program apa saja yang perlu bagi dia untuk dibelajarkan dalam misalnya 1 hari. Jadi kita nggak satu hari kita belajar men aja, terus nanti besok kita belajar tek aja, nggak gitu. Jadi program itu ada kombinasinya. Jadi misalnya dalam 1 hari ini dilihat kemampuan anaknya, dia udah bisa bertahan dalam 1 sesi itu berapa lama gitu. Nanti di dalam 1 sesi itu kita mau isi ada berapa program gitu. Ada men kah, ada teknya, ada tadi imitasi verbalnya, imitasi motoriknya. Lalu misalnya apalagi yang kira-kira kalau program awal biasanya kita berusaha membuat si anaknya tuh betah belajar dulu Bu. Nah gimana caranya dia mau nurut betah belajar. Biasanya kita nggak kasih yang susah. Kenapa tadi Ibu saya bilang tadi Ibu juga ceritakan dia mulai dari yang bisa dulu memang betul. Tapi terus ada progres gitu. Jangan monoton yang bisa dia terus nanti nggak berkembang kan. Nah nanti ada kalanya ketika materinya agak sulit mungkin muncul problem behavior. Nah disitulah nanti perlunya yang supervisor melihat ini problem behaviornya kenapa? Apakah karena memang pelajarannya itu susah sehingga perlu dipecah lagi menjadi tadi task analisis yang lebih kecil sehingga dia lebih mudah mencapainya. Kalau anaknya ngerasa bisa cepet kan dia bisa gitu kan, nanti dia mau lagi. Tapi kalau terlalu sulit dia jadi escape, lari, macam-macam lah kelakuannya gitu ya. Nah itu mungkin yang nanti perlu lebih dilihat Bu ketika nanti misalnya Ibu melakukan assessment atau dilakukan arahan. Nah hal-hal seperti itu yang nanti akan disampaikan dan apa yang harus Ibu lakukan untuk memulai program, detail-detailnya akan dibimbing oleh supervisor Ibu. Seperti itu kira-kira Bu Maria. Baik, terima kasih Bu Sari. Bu Maria. Semoga terjawab ya Bu Maria. Baik, terima kasih. Sudah Ibu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Sari. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya yang akan open mic, mohon izin saya membaca dari kolom chat ya Mbak Sari. Boleh, Mbak Eva. Ada dari Ibu Zulaiha, ya. Zulaiha Siti. Untuk usia 8 tahun dengan gangguan ADHD dengan perilaku suka mencubit, loncat-loncat dan teriak. Oh, cara mengatasinya bagaimana? Ini sebetulnya di luar tema jadinya ya. Oke. Ini sebetulnya di luar tema, tapi monggo terserah Mbak Sari mau jawab atau boleh. Iya boleh. Oke, silakan. Yang terkait dengan ini kan perilaku yang mungkin mengganggu ya Bu ya, mencubit gitu, loncat-loncat. Tapi memang untuk perilaku yang kira-kira potensi menjadi problem, biasanya kita kalau di ABA ada yang namanya FBA, Functional Behavior Assessment. Kita lihat ini fungsi perilaku dia mengganggu, mencubit itu konteksnya terjadi pas kapan gitu. Apakah lagi main, terus ingin menarik perhatian teman, sehingga mungkin nantinya kalau seandainya fungsinya menarik perhatian teman lagi konteks main, kemungkinan cara kita menanganinya adalah ngajarin dia cara menarik perhatian yang benar dari teman seperti apa gitu. Atau misalnya lagi belajar tiba-tiba lagi nulis terus dia diri lalu keliling-keliling cubit-cubit atau loncat-loncat. Nah itu perlu kita cari tahu juga. Apakah itu bentuknya escape dari tugas kan? Susah nih, udah lari-lari gitu kan. Nah mungkin seperti itu Ibu perlu lebih assessment ini ya, betul. Assessment ini diperlukan ya. Tapi tadi di BIC tempat Mbak Sari itu tidak terbatas hanya untuk masalah verbal aja kan ya Mbak Sari ya? Betul Mbak Eva. Iya. Jadi mungkin nanti Bu Zulaiha bisa juga tuh kontak bironya Mbak Sari terkait dengan perilaku ADHD tadi ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Ciptanti. Halo Lina. Ya, halo Lina. Mbak Sari. Halo. Langsung tanya aja nih. Langsung tanya aja Lin, silahkan. Oke, terima kasih. Lin. Halo. Sari. Iya. Iya. Aduh, kangen banget.
akhirnya udah di Indonesia lagi. Iya, iya kaitannya kan sama anakku ya, 15 tahun, autism. Iya. Dia itu kalau nggak terdesak, dia itu nggak ngomong gitu loh, Sar. Jadi kalau misalnya kayak diem, mau itu, mau ini gitu. Jadi kan itu harus terus dikembangkan. Betul. Dan dia tuh sebenarnya kebutuhan ketemu sama orang baru, kenalan itu tuh besar. Jadi kalau misalnya kayak ketemu, misalnya mungkin ada yang bertamu gitu ya, nanti dia gini, tante rumahnya di mana gitu, terus tante namanya siapa, pokoknya akan intens gitu. Jadi sebenarnya kalau dia terdesak, dia punya goals, itu tuh agak lancar lah gitu. Cuman kan untuk memunculkan inisiatifnya tuh minim sekali ya. Jadi kalau misalnya kita kayak, kakak ngomong dong gitu, nanti dia mengulangi yang sama aja gitu, kayak mama bajunya warna apa, merek apa, kayak gitu-gitu gitu. Jadi apakah intervensi ini tuh bisa juga diterapkan di anak usia yang udah dewasa gitu, udah remaja gitu ya, ataupun bagaimana nih kira-kira saran-sarannya? Gitu sih. Iya, oke Lin. Makasih Lina. Iya, makasih Lina. Nah, untuk tadi kayaknya memang lebih banyak ke pengayaan ya. Kalau untuk adik siapa Lin namanya lupa lagi. Untuk anak Satria. Satria, iya. Nah, untuk Satria. Ya Satria. Nah, untuk Abang Satria mungkin lebih banyak nanti programnya ke pengayaan. Nah, saran aku mungkin Lina nanti bisa lihat yang di ABLES gitu ya, ABLES yang terkait dengan kemampuan conversation-nya itu apa aja gitu, domain apa aja, dan mungkin kita bisa identifikasi dari situ kira-kira dia pas yang di mananya nih yang belum, mungkin kalau kayak tadi dia udah ada keinginan buat ngobrol, berarti kan sebenarnya cara berpikir dia untuk intraverbal dan seterusnya tuh udah mulai berkembang ya ke arah sana, tapi masih belum banyak gitu dan masih menunggu momen gitu kan. Nah, memang untuk kelancarannya kalau misalnya dari dari kita lihat milestone di ABLES, Lina melihat dia udah komplit gitu, udah bagus semuanya, memang akhirnya yang bisa kita lakukan adalah pengayaan. Nah, ada memang satu pendekatan lagi, tapi ini berbeda dari VB ya, bukan pendekatan yang VB ini kan masih untuk yang ABLE sama VB Map itu masih komunikasi dasar. Ada lagi yang terbaru yang dikembangkan di Amerika dengan menggunakan teori relational frame theory. Jadi pakai pendekatan relational responding namanya. Nah, pakai PEAK. Nah, itu memang sedikit banyak pakai konsep-konsep psikologi. Nah, yang dibangun adalah bernalar gitu, Lin. Jadi kayak misalnya nanti dia bisa tahu malam, siang, di malam itu ada apa, ada bulan, ada bintang. Nah, lebih komprehensif gitu. Jadi nggak sekedar cuman melabel, tagging gitu, tapi kayak shaping cara berpikir dia juga. Karena kan nanti dia akan belajar untuk menggeneralisasikan hubungan antar benda. Jadi misalnya dia ya dari lebih kompleks kan ya Lin ya. Nah itu memang belum bisa. Ya betul, ada sih latihannya itu. Jadi tapi itu beyond VB Map, mungkin lebih cocok nanti buat Satria sekarang kalau pakai pendekatan yang itu, karena memang dia lebih melatih namanya hubungan relasi antar hal gitu. Jadi misalnya kayak ada kucing, ada gambar, ada kata kucing, ada gambar kucing ada kucing Persia, lalu ada bunyi miau gitu kan. Nah, kalau di VBF kita hanya belajar di titik kan yang namanya miau, ya pasti bentuknya kucing gitu, terus bunyinya miau gitu aja. Nanti kalau misalnya satu saat dia ketemu yang bentuknya rada mirip kucing, tapi misalnya kucing yang bulunya banyak banget gitu kan, dia pasti bilang ini kucing bukannya gitu. Nah, cuman dengan teknik di relational responding itu dia bisa menganalogikan sendiri gitu. Jadi dia kayak ini nantinya tuh men-shaping cara berpikir gitu, Lin. Bagus sih, aku juga baru belajar kalau yang itu, karena itu VB Map and Beyond, jadi ke depan. Memang baru sih pendekatannya. Nah, Mbak Ruri tuh yang kalau Lina suka ini nih, Mbak Ruri tuh dia udah nerapin buat anaknya si PIK ini, PEAK gitu. Dia udah mulai nerapin pendekatan
Jadi lebih untuk yang beyond tadi, untuk membuat anak lebih menyadari ada relasi-relasi sehingga cara berpikir dia untuk menghubung-hubungkan itu tuh lebih terbentuk. Nanti penalarannya jadi lebih baik gitu. Kayak tadi kan nanyanya juga bukan cuma tante tinggal di mana, tante suka apa gitu kan, itu kayak ngapalin gitu ya. Jadi dia lebih TikTok gitu ngomongnya. Jadi kenalar ya Mbak Sari ya. Kenalar, betul. Kenalar jadinya. Kalau begitu nanti siap-siap Mbak Ruri, tadi saya lihat ada di sini juga nih, siap-siap jadi narasumber atensi juga nih. Iya tuh. Mantap. Iya. Oke. Iya begitu. Tapi sama nggak dengan Kasih gambar? tadi kontak. Sama-sama Lina, sama-sama. Jadi Salam buat buat untuk remaja juga masih bisa dilatih ya Mbak Sari, tapi masih. metodenya mungkin yang berbeda ya. Metodenya berbeda, iya. Terima kasih Mbak Sari, semoga terjawab ya Lina ya. Oke, Mbak Sari, ini sebenarnya masih banyak banget yang bertanya. Ini tapi sepertinya sudah ada yang open mic. Monggo silahkan kalau yang mau bertanya langsung open mic. Kita lihat ada yang open mic. Tapi kalau nggak ada, saya mau lanjut dengan pertanyaan yang ada di chat. Ya, iya. Jadi ini dengar ya suara saya. Halo Bu Maike, ya. Ada dosen saya. Suaranya lembut banget. Oh iya Ibu, nanti saya keraskan Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bu. Oke, kita lanjut dengan, atau Bu Maike mau bertanya tidak? Enggak kayaknya ya, supporting nih Bu Maike. Terima kasih. Ya, dengerin aja. Oke, baik. Mbak Sari, ada dari Pak Malik atau Bu Malik nih ya. Bagaimana cara menerapkan pendekatan VB ini pada anak ABK dengan gangguan Down syndrome, Mbak Sari? Oke. Terima kasih Bapak atau Ibu Malik ya. Sebenarnya prinsipnya sama saja. Jadi memang kita melihat sampai di mana lewat assessment tadi, sampai di mana kemampuan berbahasanya. Apakah dia Down syndrome, apakah dia gangguan-gangguan yang lain gitu ya. Tapi biasanya pencapaiannya nanti yang beda-beda masing-masing disorder itu gitu. Ada yang cepat, biasanya kalau yang terkait hanya gangguan bahasa ekspresi biasanya lebih cepat tuh. Cepat udah tamat dia full itu si VB dengan dalam waktu misalnya 6 bulan tuh udah lulus gitu. Nah, tinggal memang nanti yaitu terkait dengan kombinasi-kombinasi intervensi selanjutnya gitu. Apa yang dibutuhkan oleh klien kita ini gitu. Ketika misalnya dia udah sampai ke tonggak perkembangan usia bahasa 4 tahun udah selesai, tapi kan belum selesai ya, 4 tahun tuh baru dasar untuk dia masuk sekolah, dia perlu lagi yang namanya social interaction-nya, terus cara berpikirnya yang tadi. Nah, memang itu jadi PR lagi kita untuk selanjutnya mengembangkan potensi mereka. Sama sih kurang lebih. Iya. Betul. Oh, Mbak Eva, iya. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama ya, Mbak Sari ya. Untuk gangguan apapun untuk anak kemampuan komunikasi ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sari. Ini ada, kita lanjut ya, ada dari Ibu Herning. Dari Ibu Herning, izin bertanya, anak saya ADHD usia 6 tahun, sampai sekarang komunikasi verbalnya melancar katanya Mbak Sari. Bagaimana stimulasi yang bisa dilakukan orang tua selama pandemi? Selama pandemi memang saya stop terapi karena khawatir kerumunan. Tadi sebetulnya metodenya bisa dilakukan orang tua di rumah juga ya? Iya, ya? Betul. Mungkin Ibu nanti bisa belajar untuk memahami bagaimana itu metode VB dengan lebih detail, misalnya ikut training tentang VB gitu ya. Nah, terus nanti Ibu bisa assess gitu, melakukan assessment dipandu oleh supervisor. Sekarang sampai mana nih level komunikasinya anak Ibu gitu. Nah, dari situ bisa bergerak mulai dengan program yang dikerjakan sendiri di rumah gitu. Karena pandemik ini. Betul. Ini sebetulnya pertanyaannya hampir mirip dari Bu Maria, dari Bu Herning barusan, ini terkait dengan orang tua, dengan anak putra-putri mereka yang mungkin berkebutuhan khusus. Memang kalau dijelaskan di sini secara detail sepertinya nggak cukup sehari ya Mbak Sari. Tadi mungkin bisa, Mbak Sari ini kan juga membuat program pendampingan anak di rumah
terkait VB ini ya Mbak Sari. Jadi orang Iya. tua nanti diberikan pelatihan secara lebih detail. Nanti mungkin di akhir bisa dimunculkan lagi kemana para orang tua ini bisa mengakses untuk pelatihan pendampingan anak ABK ini di rumah. Ya, Bu Maria juga sama ini karena. Oke, kita lanjut lagi dari Ibu Citra Ayu Alam. Katanya, bagaimana cara meningkatkan komunikasi dengan anak usia 4 tahun di mana diagnosanya ADHD, perilakunya aktif, sehingga sulit untuk mendengarkan arahan dari orang lain. Nah, ini ADHD, anaknya aktif dan sulit mendapatkan arahan dari orang lain. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya dia nggak ada masalah dengan komunikasi basic gitu ya, komunikasi sederhana, dia udah bisa menyampaikan pikirannya dan seterusnya. Cuma hanya saja mungkin lebih kepada pengendalian dirinya gitu ya Mbak Eva ya. Nah, biasanya kita bisa siapkan intervensi perilaku terkait dengan waiting, menunggu giliran kayak gitu ya, yang lebih aplikatifnya. Nunggu giliran, biasanya ada latihan-latihannya, terus kita sesuaikan nih seperti apa saat ini kondisi anaknya. Biasanya kita mulai dengan latihan menunggu dengan waktu tunggu yang lebih cepat gitu. Biasanya sebelum dia ngomong kita harus tunggu misalnya 2 detik, 3 detik baru kamu ngomong gitu. Nah, tekniknya biasanya kita gunakan teknik-teknik sama lah, teknik behavior dengan prompt misalnya, terus dengan reinforcement. Dia juga merasa ketika dia menunggu itu seperti apa, kita lihat reaksinya dan seterusnya. Nah, biasanya semakin nanti kita time delay-nya kita perpanjang, nah kemampuan dia untuk menahan diri, terutama anak kecil-kecil nih 4 tahun ya. Nah itu biasanya awal-awal pasti nahan dirinya gitu, mukanya langsung susah atau apa gitu. Tapi biasanya kita latih dengan tadi biasanya pakai metode time delay dengan terkait dengan suatu aktivitas. Biasanya kita simulasi entah itu lagi bermain atau apa, sehingga percakapan yang tiba-tiba blurting itu bisa berkurang gitu ya. Nah, dan mau mendengarkan gitu. Nah, memang ini pekerjaan yang tidak mudah gitu ya, Bu Citra. Tapi masih doable lah istilahnya, masih bisa dilakukan asalkan memang nanti diberikan arahan sesuai spesifik dengan kebutuhan anaknya. Jadi jangan putus asa juga ya, Bu. Iya. Ya, pasti insya Allah ada jalan ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Ini sebetulnya sama dari Ibu Karnajaya. Apakah pendekatan VB untuk 20 tahun? Tadi jawabannya sama ya, Bu? Iya, Jadi, sama. pengayaan tadi ya, Mbak Sari ya. Pengayaan dan kita lihat kemampuan bahasanya saat ini seperti apa kesulitannya gitu. Betul. Ini ada dari Ibu Naila. Apakah terapi VB dapat dilaksanakan oleh orang tua ABK dengan pendampingan, katanya supervisor yang tadi yang disampaikan oleh Bu Saria, anaknya global delay development, usia 8 tahun, dan tidak menjalani terapi lagi dengan terapis karena pandemi. Ini kasihan juga ya orang tua, memang ini dilema sekali selama pandemi. Betul. Tadi pertanyaan apakah bisa dilaksanakan oleh orang tua tapi dengan pendampingan supervisor tadi ya, dasarnya nanti Ibu Bapak jangan khawatir, di akhir sesi nanti akan dimunculkan lagi kemana para orang tua bisa mendapatkan program untuk pendampingan anak-anak ABK supaya Ibu dan Bapak bisa melakukan sendiri di rumah ya. Nanti slide-nya Mbak Sari akan dimunculkan lagi di akhir. Oke, lanjut. Ada Ibu Dinayati, anaknya usia 6 tahun kelas 1 SD, disleksia ADHD. Kosakata anak sangat luas karena mudah sekali menerima informasi, tapi dalam berbicara sering terburu-buru sehingga gagal membuat kalimat yang runut. Dengan kebiasaan berkomunikasi yang tidak sesuai norma, misalnya memotong pembicaraan, sulit dihentikan saat bicara, intervensi apa yang harus orang tua berikan? Mbak Sari, silahkan. Oke, nah biasanya untuk yang tipe seperti ini kita pakai latihan Ibu. Jadi intervensinya berupa behavior skill training namanya. Terus kita bikin target behavior apa nih yang mau kita latihkan. Seperti tadi behaviornya perilakunya berbicara dengan runut, misalnya berbicara dengan runut
dalam waktu berapa menit misalnya, atau berbicara nggak boleh pakai kata tidak ya, berbicara kata per kata dalam waktu sekian menit mencakup berapa kalimat gitu. Biasanya sih kita latihkan dengan target-target tertentu seperti itu. Kita juga contohkan sama dia kalimat mengucapkan kalimat yang tepat itu seperti apa gitu, sehingga orang paham apa yang mau dia bilang gitu kan. Nah, ritmenya juga berbicara seperti apa, jangan kayak kereta api, aku mau ke sana gitu kan, jadi nggak kedengeran orang. Nah, itu biasanya dilatih dengan behavior skill training tadi, pakai modeling, kita modelkan, terus kita minta dia ngulang gitu, terus kita model lagi, kita ulang lagi gitu. Jadi dia ada feedback ke dia, kalau misalnya ngomongnya gini, udah belum? Atau selain dengan model, biasanya kita juga bisa direkam ketika dia ngomong tuh, Ade kalau berbicara yang cepet kayak gini. Nah kalau coba berbicaranya misalnya pelan-pelan, terus ibu ngerti kamu mau ngomong apa, pakai jeda gitu. Biasanya sih mereka karena kebanyakan kan anak ADHD ini kan karena yang di kepalanya itu sangat banyak yang mau disampaikan dalam waktu singkat gitu ya. Jadi kayak sekecepat kilat gitu. Nah itu yang bikin kadang-kadang jadi terburu-buru gitu. Di tengah-tengah kadang-kadang dia lupa gitu. Tadi mau ngomong apa lagi ya gitu. Karena udah meloncat lagi. Nah itu yang dilatih sih pakai teknik namanya behavior skill training. Betul. Salah satunya modeling tadi ya. Orang tua juga bisa mencontohkan. Jangan-jangan kita orang tua juga cepat juga ngomongnya. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Bu. Lanjut, Bu Sari. Boleh kalau ada yang mau bertanya langsung, saya kalau nggak ada yang mau motong, saya lanjut dari soalnya. Dari Ibu Feni Sari. Anak laki-laki usia 9 tahun, saat ini bersekolah di sekolah inklusi. Masalahnya anaknya kesulitan menjawab pertanyaan yang diajukan secara lisan. Sementara sekolah sekarang online. Terkadang ada latihan soal yang dibacakan secara lisan dan anak hanya menulis jawaban. Jadi sulit menjawab pertanyaan secara lisan. Nah mungkin kalau kasusnya seperti ini saya belum tahu ya, karena gangguan pada anak kan banyak sekali. Jadi memang kita harus lebih seksama untuk melihat kenapa, apa yang ada di mendasari ketidakmampuan dia menjawab secara lisan itu gitu. Apakah ada kesulitan motorik gitu, atau memang secara kognitif dia belum ngerti itu pertanyaannya apa ya gitu. Atau dia kesulitan mencari kata-kata yang untuk menjawabnya gitu. Oke, saya paham, tapi gimana cara ngomongnya gitu kan. Nah, itu masing-masing kan punya solusi yang berbeda gitu. Nah, mungkin ada baiknya nanti misalnya ibu ada waktu itu dicari tahu apa yang tadi mendasari kesulitan dia berbicara lisan itu. Dan kalau misalnya dibacakan dia menulis jawabannya itu udah benar belum? Atau jawabannya itu hanya simpel aja, belum sekomprehensif yang diminta gurunya ketika dia menulis gitu. Nah itu mesti dicari tahu lebih dalam lagi. Jadi ada baiknya juga Bu Feni tadi membawa anaknya konsultasi dulu sebagai asesmen awal mungkin ya, Bu Mbak Sari ya, supaya lebih jelas masuk ke kategori apa gitu. Atau jangan-jangan anaknya cuma malu aja Bu, cuma malu aja nggak mau jawab, itu juga ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut Mbak Sari, ada dari Ibu Febriana. Bagaimana cara memberi pemahaman untuk anak yang suka menarik ikat rambut yang dipakai orang? Katanya, bagaimana cara memberi pemahaman yang dilakukan anak itu baik dan buruknya? Usia berapa ini Bu Febri? Boleh open mic kalau mau Bu Febri? Usia berapa ini anaknya? Boleh open mic silahkan supaya bisa langsung dijawab. Usianya 10 tahun, Bu. Oh, 10 tahun. 10 tahun. Iya, 10 tahun. Oke. Nah, kita mesti cari tahu dulu nih Mbak, kenapa dia suka narik ikat rambut orang gitu ya. Karena kadang-kadang ada beberapa, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kadang-kadang dia
tertarik dengan atensi yang diberikan orang itu ketika rambutnya ditarik kan, gitu. Terus jadi lihat ke dia kan. Nah, itu merupakan jadi suatu reinforcer, jadi kayak exciting dia. Bagi dia itu bercanda kemungkinan ya. Jadi kita benar-benar cari tahu. Cuman kalau yang tipe kayak gini memang rata-rata attention fungsinya. Jadi dia pengen narik perhatian. Iya. Jadi biasanya yang kita berikan adalah memang nggak mudah bagi kita untuk membuat anak itu paham baik dan buruk. Biasanya untuk anak ABK itu sangat sulit. Tapi kita bisa kasih pemahaman mana yang boleh, mana yang tidak boleh dulu. Yang paling simpel ya, ini boleh, ini tidak boleh gitu. Nah, kita juga bisa ajarkan sama dia kayak semacam cara untuk menarik perhatian tuh nggak mesti narik rambut loh gitu. Nah itu biasanya diajarkan kayak namanya tuh functional communication training. Jadi ya kamu bisa colek, nanti orang juga lihat gitu, nggak mesti ditarik rambutnya gitu. Kita ajarin dia perilaku pengganti yang dia bisa lebih appropriate gitu, perilaku itu diterima orang ketika dia mau menarik perhatian orang. Mungkin tadinya dia narik rambut itu pengen sesuatu, kita kan belum, saya nggak tahu nih gimana konteksnya dia berperilaku itu. Bisa jadi dia memang pengen bercanda gitu. Jadi yang kita ajarkan biasanya itu boleh, tidak boleh, sama kalau memang dia mau narik perhatian, kita ajarin kayak nyolek gitu, terus dia orang lain lihat gitu. Iya. Seperti Semoga terjawab ya. Bu, boleh tanya satu lagi? Ibu, ini pertanyaan masih banyak. Kasihan mengantri, nggak apa-apa ya Bu. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Semoga terjawab. Mbak Sari ada dari Tarsono. Halo Tarsono. Oh iya, halo Tarsono. Ya. Tarsono ini sepertinya seorang guru. Beliau punya siswa ABK laki-laki, autism, tapi belum pernah dilakukan assessment. Bicaranya tidak jelas. Lalu kalau diajak orang berbicara, bicaranya tidak bisa dipahami, dan juga masih suka ngamuk-ngamuk. Ini bagaimana Mbak Sari kalau masih suka ngamuk-ngamuk? Apa yang dilakukan supaya bisa memahami apa yang dia maksud, gitu ya? Oke, iya. Nah, biasanya memang ini kalau kita dapat yang seperti ini, kita harus assess dari awal. Banyak yang mesti kita assess. Pertama, yaitu kemampuan bahasa dia, apakah udah ada bisa keluar bunyi atau belum, gitu ya. Minimal udah ada babbling kah atau hanya bunyi yang tidak jelas, kita belum tahu. Nah itu perlu kita assess. Terus terkait dengan ngamuknya, biasanya problem behavior ini muncul karena frustasi, karena dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebenarnya ngamuk, guling-guling dan seterusnya yang kita anggap mengganggu itu adalah bentuk komunikasi lain gitu. Komunikasi lain yang ditunjukkan oleh individu yang memang mereka kesulitan untuk seperti kita bisa secara verbal ya dengan mudah gitu. Akhirnya mukul, ngamuk, entah itu sakit badannya, entah itu dia nggak mau disuruh duduk lama gitu. Nah akhirnya yang keluar seperti tadi, ngamuk, nyakar, nyubit dan seterusnya gitu. Nah yang perlu kita lihat adalah konteks waktu dia ngamuk itu tuh ada apa gitu. Dia lagi ngapain supaya kita tahu fungsi dia begitu itu, fungsi perilakunya itu dia mau apa gitu. Nah mungkin Tarsono mungkin bisa observasi konteks itu dia ngamuk terjadi pada saat apa. Apakah misalnya dia lagi makan terus makanannya habis terus mulai lihat kiri kanan lalu nggak ada yang merhatiin lalu dia gerung gitu. Oh ternyata dia mau lagi gitu kan sebenarnya gitu. Atau misalnya yang lain kita nggak tahu juga, entah waktu itu dia pingin ke toilet atau dia apa, ada yang tiba-tiba ngamuk karena ternyata dia mau menyampaikan dia buang air tapi nggak bisa gitu. Banyak ini banyak hal. Tapi memang tadi pertanyaannya siapa yang boleh menggunakan dua tools tadi ya? Siapapun boleh sebenarnya Tarsono, yang penting dia punya pemahaman penggunaan tools itu dengan baik sehingga dia bisa menggunakan tools itu sesuai dengan tujuannya gitu. Betul. Oke. Semoga menjawab ya, Mbak Sari. Ini sebetulnya sudah jam 12. Oh iya, udah jam 12. Mau azan zuhur gitu ya. Iya Mbak Eva. Pertanyaan yang belum terjawab, tapi intinya sih sama ya. Jadi Mbak Sari, saya mohon izin untuk share screen lagi untuk slide akhir yang tadi BIC, karena ini banyak yang message ke saya juga, kemana dan di mana bisa kontak untuk mendapat. Mbak Sari, untuk pendampingan tadi apakah bisa juga untuk guru?
Oh, bisa Mbak Eva? Untuk Bisa. guru ya. Oke, boleh Ibu dan Bapak silahkan. Tadi yang sudah chat ke saya, ini biro yang didirikan oleh Mbak Sari, BIC, Behavior Intervention Center, memang posisinya ada di Pekanbaru, tapi untuk pelatihan orang tua dan guru ya, Mbak Sari ya. Iya, Ini betul. dilakukan secara online ya, Mbak Sari ya? Bisa, kita bisa melakukan secara online. Oke, programnya bisa dilakukan secara online. Iya. Jadi silakan di screenshot. Iya, baik. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Sari. Sama-sama Mbak Eva. Ibu dan Bapak. Ya. Ini menarik sekali, saya tadinya sampai maghrib Mbak Sari. Karena memang nggak cukup waktunya, menarik sekali. Gitu ya, tapi terima kasih, ilmunya sudah sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan ayah, bunda, ibu dan bapak jangan berkecil hati, walaupun pandemi saya tahu klien-klien saya juga banyak yang memberhentikan terapinya, tapi dengan program yang dibuat oleh Mbak Sari mudah-mudahan dapat membantu orang tua di rumah. Ya, baik. Terima kasih banyak, sudah azan zuhur juga. Silakan Ibu dan Bapak follow Instagram Atensi @atensi_anak remaja. Terima kasih atas kehadirannya, Mbak Sari. Terima kasih atas ilmunya. Dengan demikian saya tutup seminarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Terima kasih Bu Maike. Terima kasih banyak Bu Sari. Terima kasih Sari, Rinin. Terima kasih Bu Terima Eva. kasih Bu Maike. Terima kasih Bu Maike. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sukses terus ya. Ya, Kabar-kabar ya. Terima kasih. Jenis. Dan semoga undangannya selalu diterima ya. Iya, insya Allah. Terima kasih. Bagi yang tidak bisa join, silahkan mengakses rekamannya di YouTube Atensi Anak Remaja. Oh ya, siap. Ya, tapi banyak yang nggak bisa join soalnya karena sudah kuotanya. Baik, mohon izin untuk saya tutup. Khususnya terima kasih banyak Mbak Sari. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.